Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah yang saya buat berjudul Peran lulusan kimia dalam penentuan waktu dan penyebab kematian. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, saya Jihan Nurul Elisa, di 122270032. Dibuatnya video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia forensik dengan dosen pengampu Bapak Irwan Suedarmanto, SFF, MSI. Dalam dunia forensik, kimia memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam proses pengungkapan penyebab dan waktu kematian seseorang. Ketika terjadi kasus kematian yang mencurigakan, salah satu hal utama yang perlu ditentukan adalah kapan dan bagaimana seseorang meninggal. Dalam menentukan kapan dan bagaimana seseorang meninggal, memiliki tantangan tersendiri, yaitu akan sulit dilakukan apabila kondisi jasad sudah rusak, membusuk, atau bahkan tinggal bagian tubuh tertentu saja. Dalam situasi ini, pendekatan visual atau pemeriksaan fisik tidak lagi cukup, maka teknik analisis kimia menjadi andalan utama untuk memperoleh informasi forensik yang objektif dan akurat. Untuk mengungkap waktu kematian atau zat beracun yang mungkin menjadi penyebab kematian. Nah, di sini peran lulusan kimia sangat dibutuhkan. Mereka memiliki dasar keilmuan dan keterampilan yang sesuai, mulai dari penguasaan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, hingga penggunaan instrumen laboratorium yang kompleks, seperti kromatografi, spektrometri massa, hingga teknik biokimia. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut merupakan rumusan masalah dari makalah yang saya buat. Yang pertama yaitu ada peran lulusan kimia dalam menentukan waktu dan penyebab kematian. Lalu yang kedua, metode kimia apa saja yang digunakan. Nah, berikut merupakan tujuannya. Yang pertama yaitu menjelaskan kontribusi lulusan kimia dalam investigasi forensik. Lalu yang kedua, menguraikan teknik analisis kimia yang digunakan. Kimia forensik merupakan cabang ilmu kimia yang diterapkan dalam konteks hukum untuk mengidentifikasi dan menganalisis bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Praktik ini mencakup analisis senyawa kimia yang terkandung dalam darah, urin, jaringan tubuh, tanah, dan masih banyak lagi seperti air serta residu dari bahan peledak atau obat-obatan.
Lulusan kimia memiliki dasar kuat dalam teknik instrumen seperti kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, dan spektrometri massa atau MS, yang merupakan alat utama dalam laboratorium forensik. Penentuan waktu kematian dapat diperkirakan dengan berbagai pendekatan kimia. Salah satu metode paling umum adalah menggunakan ion kalium dalam humor vitreous atau cairan mata yang meningkat secara teratur setelah kematian karena degradasi membran sel. Selain itu, penurunan suhu tubuh atau algor mortis, lalu kekakuan mayat atau rigor mortis, dan perubahan pH darah juga digunakan dalam pemeriksaan postmortem interval atau PMI. Analisis kimia terhadap senyawa-senyawa hasil degradasi seperti ATP atau keratin di jaringan tubuh yang menjadi indikator penting. Para lulusan kimia, melakukan analisis peran lulusan kimia dalam penentuan waktu kematian. Yang pertama yaitu melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif pada sampel biologis. Yang kedua yaitu menggunakan instrumen canggih seperti GC, HPLC, spektrofotometri, spektrometri massa. Lalu yang ketiga, menggunakan teknik inovatif seperti TGA plus chemometri untuk analisis humor vitreous. Lalu yang keempat, menafsirkan data ilmiah untuk estimasi waktu kematian yang akurat. Berikut merupakan penentuan penyebab kematian. Penentuan penyebab kematian melibatkan penentuan penyebab kematian melibatkan deteksi dan identifikasi zat-zat asing seperti racun, obat-obatan, atau alkohol dalam tubuh korban. Lulusan kimia forensik menggunakan pendekatan toksikologi untuk menganalisis darah, urin, atau jaringan tubuh dengan instrumen analisis seperti GCMS dan LCMS yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam kasus kematian akibat overdosis atau keracunan, identifikasi dan kuantifikasi senyawa menjadi sangat penting. Selain itu, menggunakan metode imunokimia seperti ELISA memungkinkan deteksi spesifik senyawa target seperti opiat, barbiturat, atau pestisida. Adapun peran lulusan kimia dalam analisis penyebab kematian, yang pertama yaitu menganalisis dan mengukur senyawa kimia dalam sampel biologis. Yang kedua, mengoperasikan alat analitik presisi tinggi seperti GCMS, dan LCMS. Yang ketiga, menentukan dosis dan waktu paparan zat toksik. Yang keempat, mengidentifikasi metabolit atau jejak bahan kimia dalam tubuh korban. Yang kelima, menyediakan bukti ilmiah yang mendukung proses hukum. Adapun kesimpulan dari makalah yang saya buat yaitu lulusan kimia berperan penting dalam bidang forensik, khususnya dalam penentuan waktu dan penyebab kematian. Dengan keahlian dalam analisis instrumen dan teknik kimia, lulusan kimia mampu melakukan identifikasi senyawa setelah memperkirakan waktu kematian secara ilmiah. Metode seperti analisis ion, metabolemi, GCMS, LCMS, dan ELISA menjadi alat utama yang digunakan.
Di era bukti ilmiah, peran kimia forensik semakin vital dan akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Nah, baik, terima kasih. Mungkin apabila ada kesalahan, ada informasi dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.